Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Semoga kita selalu dalam berkat dan rahmat dari Allah SWT. Amin. Saya di sini akan meminta sedikit waktu dari teman-teman untuk memberikan sebuah materi atau pesan. Kita mulai seperti biasa dengan satu pertanyaan sederhana. Pernah nggak kalian itu mengalami hal-hal yang tidak kalian inginkan atau malah di awal itu nggak pernah terpikirkan sedikit pun? Pernah. Di dalam Islam ada sebuah konsep yang disebut qada dan qadar. Ada yang tahu qada dan qadar itu apa? Gak tahu. Apa tuh bang? Apa tuh bang? Tahu. Sebelum masuk lebih dalam, saya ingin bercerita sedikit. Dulu waktu saya masih SMA ya, ada guru agama yang menurut saya itu sangat unik. Ketika masuk kelas, dia selalu memakai sendal jepit. Waduh. Lalu saat duduk, kakinya itu jegang, kakinya itu diangkat satu gitu. Iya. Lalu saat mengajar, cara ngomongnya itu kayak ngobrol sama teman-teman sebaya, nggak kayak, ya, Gak formal. iya tidak formal sedikit pun. Nah, salah satu materi yang paling saya ingat yaitu tentang qada dan qadar ini. Jadi, qada secara umum itu adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah dari jauh sebelum kita lahir. Takdir. Nah, takdir. Malah jauh sebelum kita itu diciptakan, sudah ada ketetapan untuk kita ini masing-masing. Sedangkan qadar adalah bagaimana ketetapan itu berjalan di dunia ini secara detail dan juga kadarnya. Sebagai contoh agar lebih gampang ya, misalnya ada seorang si A ini. Si A ini memiliki ketetapan yaitu mengalami sebuah musibah berupa kecelakaan. Nah, si A ini akan tetap mendapatkan kecelakaan. Gimana pun caranya pasti akan kecelakaan karena sudah kodoknya, sudah ketetapan di awalnya. Tapi karena dia sebelum keluar rumah, sebelum berangkat beraktivitas, dia itu berdoa dan memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di jalan dia selalu berhati-hati dan tidak ugal-ugalan. Dia tetap kecelakaan karena kodonya kecelakaan, tapi tidak parah. Dari hal tersebut bisa disimpulkan kalau kodo itu kecelakaannya akan tetap terjadi, tapi tidak terlalu parah karena salah satu hal yang mempengaruhinya yaitu berdoa dan berusaha. Jadi kadarnya berbeda atau kodarnya berbeda. Sebagai contoh lain kayak laki-laki dan perempuan. Pasti di sini nggak mungkin ada yang bisa milih kan lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Ya. Bisa. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita berperilaku dan keseharian kita bisa lah kita pilih. Mungkin ada laki-laki yang berdandan seperti perempuan, kayak make up, itu pasti ada kan? Ada. Kadarnya pasti berbeda. Lalu kayak cewek pasti ada yang kayak cowok tomboy gitu, pasti Betul. ada kan? Betul. Nah, itu kan kodonya itu laki-laki, tapi sesuai dengan perilaku kita, kadarnya pasti berbeda-beda. Nah, dengan kita mengetahui kodo dan kodar ini, tapi kita tidak boleh salah paham, karena dengan kodo dan kodar kita tidak boleh bermalas-malasan kayak alah takdirnya udah begitu, kita tidak boleh malas-malasan. Justru karena kita tuh tidak tahu kedepannya kita mau gimana, kita harus selalu Bisa. berdoa dan berusaha sebisa mungkin. Ya. Karena dengan berusaha dan berdoa, pasti kita akan mendapatkan hasil yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian pembicaraan saya kali ini. Mungkin karena ada kesalahan ucap atau kalimat yang belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, hanya milik Allah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. 4 menit setengah, Jir. Nanggung tuh di